welcome back to my YouTube channel. I'm Hani Nur Mustafia, familiarly known Hani. This video is an assignment video for the English final exam. Oke teman-teman semua, di video kali ini Hani bakal jelasin mengenai tenses. Apa itu tenses? Tenses adalah kalimat dalam bahasa Inggris yang mana bentuknya berubah-ubah sesuai dengan waktu penggunaannya. Nah, secara garis besar, tenses itu dibagi menjadi 4 teman-teman. Pertama ada present, kedua ada past, ketiga future, terakhir past future. Oke, dari 4 ini kemudian dibagi lagi menjadi 16 golongan. Nah, seharusnya teman-teman sudah hafal karena di semester 1 kemarin kita sudah mengupas tuntas membahas mengenai 16 sentence tersebut secara keseluruhan. Nah, tentunya teman-teman harusnya udah hafal, betul ya? Oke, kita latih ingatan kita hafalkan lagi satu-satu mulai dari present. Yang present itu dibagi 4 teman-teman. Yang pertama simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, dan present perfect continuous tense. Kemudian yang kedua dari past, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, dan past perfect continuous tense. Yang ketiga dari future, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, dan future perfect continuous tense. Terakhir dari past future. Past future juga dibagi 4, past future tense, past future continuous tense, past future perfect tense, dan past future perfect continuous tense. Nah, dari 16 sentence tadi kita nggak perlu bahas semuanya teman-teman. Kita perlu bahas 5 aja karena insya Allah ini bisa jadi bekal ke depan ketika teman-teman mau keluar negeri. Nah, yang pertama, oke, kita masuk yang pertama. Hi, do you study English every day? Yes, I study English every day. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak percakapan barusan pakai sentence apa? Ya, betul sekali. Kita menggunakan simple present tense karena dia susunannya menggunakan simple present tense. Jadi simple present tense itu tenses yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang teratur atau rutin atau kebiasaan yang sering terjadi atau terus terjadi sehari-hari. Oke. Nah, untuk membuat simple present tense tentunya kita memerlukan pola atau rumus. Kalau dalam bahasa Inggris formula. Nah, ini dia teman-teman pola atau rumus ketika kita ingin membuat simple present tense. Jadi untuk kalimat positifnya kita bisa teman-teman perhatikan kita bisa menggunakan subject, verb 1 tapi ditambahi s atau s kemudian ditambahi komplement. Selanjutnya untuk kalimat negatif subject, do atau does, not, verb 1 dan komplement. Untuk interrogatifnya do atau does, subject, verb 1 dan komplement. Untuk contohnya untuk contohnya teman-teman bisa lihat she studies English every day. Jadi kenapa dia pakai studies? Karena study itu diakhiri dengan huruf Y. Nah, ketika suatu kalimat suatu kata kerja di akhir huruf S, Y, H, C, H, X, O, dia menggunakan tambahan ES. Artinya she studies English every day. Nah, untuk kalimat negatif dia menggunakan does karena subjeknya si. Kalau misalkan subjeknya Ayu Dewi, maka dia ketambahan do, bukan does. Oke? Jangan lupa tambahkan not. Artinya kalimat lengkapnya she does not study English every day. Untuk kalimat interrogatifnya tinggal dibalik aja dari kalimat negatif tadi. Does she study English every day? Tapi notnya dihilangin dan di akhir ditambahi tanda tanya. Kira-kira teman-teman paham nggak? Insya Allah paham, betul ya, karena kita sudah belajar ini dari SD. Oke, selanjutnya kita bakal bahas mengenai perfect continuous tense, present continuous tense. Dari present continuous tense ini artinya bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas yang sedang berlangsung saat ini. Jadi dia berlangsung saat ini tapi nggak teratur, cuman saat ini aja gitu. Misal aku lagi makan, aku lagi tidur. Nah, itu berarti kan kita kalimat tadi berlangsung saat ini. Nah, untuk membuat kalimat present continuous tense itu membutuhkan pola atau rumus juga teman-teman. Nah, ini dia polanya. Untuk kalimat positif dia pakai subjek kemudian to be, bisa am, bisa am, bisa is, bisa are, kemudian verb ing, kemudian komplement. Untuk kalimat negatif jangan lupa setelah to be ditambahkan not. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya maka to be-nya dibalik di depan, not-nya dihilangin, di akhir ditambahi tanda tanya. Untuk contohnya she is studying English today. Artinya dia perempuan sedang belajar bahasa Inggris hari ini. Artinya dia tuh lagi belajar bahasa Inggris hari ini. Kan kalimatnya sedang berlangsung saat ini, betul ya?
Untuk kalimat negatif, she is not studying English today, karena dia tinggal ditambahin not aja setelah to be. Nah, untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, dia tinggal dibalik aja, to be-nya ditaruh di depan, ditukar sama subjek, kemudian not-nya dihilangin, ditambahi tanda tanya. Is she studying English today? Nah, ini untuk kalimat present continuous tense teman-teman. Selanjutnya kita langsung masuk ke present perfect. Present perfect itu pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dan masih berlanjut hingga saat ini. Jadi sebenarnya peristiwa itu tuh sudah terjadi di masa lalu, udah jadi masa lalu, tapi sampai sekarang masih kejadian. Nah, untuk rumusnya ini dia. Subjek ditambah has atau have, kemudian ditambahi verb 3. Nah, jadi kalimatnya dirubah jadi verb 3 untuk kalimat tanyanya. Kemudian untuk rumus yang negatif, subjek ditambah has atau have, jangan lupa ditambahkan not, kemudian ditambahkan verb 3. Kemudian untuk kalimat interrogatif, seperti biasa tinggal dibalik aja, di akhir ditambahi tanda tanya. Maaf ya teman-teman kalau misalkan slide-nya kurang tanda tanya. Oke, untuk contohnya, she has studied for 1 hour. Oke, untuk kalimat negatif, she has not studied for 1 hour. Untuk kalimat interrogatif, has she studied for 1 hour. Oke, ini dari present perfect tense teman-teman. Kita lanjut lagi ke simple past tense atau bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menceritakan kejadian atau peristiwa yang sudah selesai di masa lalu. Jadi dia terjadi di masa lalu dan udah selesai, dia nggak ada hubungan sama masa sekarang. Kalau tadi kan dia kejadian di masa lalu, sekarang masih terjadi, betul ya. Nah, kalau simple past tense ini benar-benar udah selesai, jadi kita telah usai gitu. Nah, tentu ketika kita ingin membuat kalimat simple past tense, kita juga memerlukan rumus teman-teman. Nah, ini rumusnya. Untuk kalimat positif kita pakai subjek, kemudian verb to, kemudian complement. Kemudian untuk kalimat negatif kita pakai subjek, did, jangan lupa tambahkan not, kemudian verb 1. Jadi dia nggak pakai verb 2 lagi. Verb 2 cuma dipakai ketika di kalimat positifnya. Kemudian jangan lupa tambahkan kelompok complement. Untuk kalimat interrogatif tinggal kita balik, did-nya di depan, kemudian subjek, kemudian verb 1, kemudian complement. Untuk contohnya, she studied English yesterday. Jadi dia perempuan belajar bahasa Inggris kemarin. Belajarnya kemarin, sekarang udah nggak belajar lagi. Itu adalah simple past tense, contoh dari simple past tense. Nah, untuk kalimat negatif, dia jangan lupa tambahkan did sama not setelah subjek. Tapi untuk verbnya itu nggak perlu pakai verb to. Jadi kita pakai verb 1 yaitu she did not study English yesterday. Dan untuk kalimat interrogatifnya, did she study English yesterday? Jangan lupa tambahkan tanda salah teman-teman, tandanya jangan tanda titik ya, pakai tanda tanya kalau kalimatnya interrogatif. Oke, itu tadi simple past tense atau kalimat yang sudah terjadi dan sudah selesai di masa lalu. Nah, selanjutnya terakhir kan kita cuma bahas 5 tenses nih. Nah, untuk tenses yang terakhir kita ambil dari past continuous tense. The past continuous tense ini tenses dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan peristiwa atau aksi atau suatu kejadian yang sedang berlangsung pada waktu tertentu. Jadi dia berlangsung pada waktu tertentu tapi berlangsungnya di masa lalu, teman-teman. Nah, tentunya untuk membuat kalimat past continuous tense ini kita juga memerlukan rumus, teman-teman. Nah, untuk rumusnya kalimat positif kita pakai subjek, kemudian tambahkan was atau were, kemudian present participle tapi ditambahi ing, teman-teman, di belakangnya. Untuk kalimat negatif subjek, kemudian was atau were, tapi jangan lupa tambahkan not, kemudian present participle yang menggunakan ing. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya dibalik, was atau were, subjek, present participle ditambahi ing, jangan lupa ditambahi tanda tanya. Untuk contohnya, she was studying in the school when I met Elma. Jadi dia sedang belajar di sekolah ketika aku bertemu dengan Elma. Jadi waktunya tuh tertentu, cuman pas aku ketemu sama Elma doang gitu. Nah, untuk kalimat negatif contohnya she was not studying in the school when I met Elma. Untuk kalimat interrogatif, was she studying in the school when I met Elma? Oke, teman-teman. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai 5 sentence dalam bahasa Inggris. Kita nggak perlu bahas semua, betul ya. Artinya selesai sudah video kita pada pertemuan kali ini. See you.